Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Perkenalkan, nama saya Mulki Adlan Wiradireja dari kelas 1 BK dengan NIM 241354056. Di sebelah saya ada siapa? halo guys, perkenalkan nama aku Zafran Ahmad Jidan dari kelas 1 BK dengan NIM 241354065. Oke, gimana Mul? Di sini kita mau ngapain nih? Mau menjelaskan tentang apa nih Mul? Oh iya, di sini kita mau ngejelasin tentang parallel counter, guys. Oke guys, Ditunggu kelanjutannya. Ini dia. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada PowerPoint mengenai materi parallel counter yang sudah kita berdua buat. Nah, yang pertama tuh, apa sih parallel counter tuh? Parallel counter adalah rangkaian logika digital yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau peristiwa yang terjadi, di mana nilai penghitungnya ditampilkan secara langsung dalam format biner pada output, dengan semua bit hasil penghitungan muncul secara bersamaan atau dapat kita sebut paralel. Nah, counter ini menggunakan flip-flop. Biasanya T flip-flop atau JK flip-flop untuk menyimpan status biner dari penghitung. Output yang tersedia pada counter ini menunjukkan hasil dari jumlah pulsa yang diterima oleh sistem. Oke, teman-teman, selanjutnya tuh ada dari ciri-ciri paralel counter. Ciri-cirinya tuh ada 4. Yang pertama, penghitungan paralel. Apa sih penghitungan paralel tuh? Yaitu semua bit dihitung secara simultan atau bersamaan pada satu waktu, bukan secara bertahap seperti pada counter sekuensial. Yang kedua, input, load, dan reset. Apa sih input, load, dan reset itu? Biasanya terdapat input control untuk memuat nilai baru atau mereset counter ke nilai awal. Digital menggunakan rangkaian logika digital untuk memproses dan menghitung nilai dalam bentuk biner. Ketiga, menggunakan register. Apa sih menggunakan register tuh? Biasanya menggunakan register untuk menyimpan hasil hitungan. Dan yang keempat, output dalam bentuk biner. Output dari parallel counter biasanya dalam bentuk kode biner yang menunjukkan jumlah pulsa yang diterima dalam interval waktu tertentu. Nah, selanjutnya, setelah ciri-ciri, adapun cara kerja parallel counter atau biasa kita sebutnya tuh prinsip kerja, guys. Yang pertama tuh ada inisiasi. Inisiasi itu setiap flip-flop diatur ke nilai awal, misalnya 0. Yang kedua tuh ada pembaruan simultan. Biasanya pada setiap sinyal clock yang datang, nilai dari semua flip-flop diperbarui secara bersamaan, memungkinkan perubahan nilai output secara paralel. Yang ketiga tuh output. Nilai akhir yang dihitung adalah kombinasi output dari masing-masing flip-flop. Misalnya, jika menggunakan 4 flip-flop, outputnya akan berupa 4 bit biner yang menunjukkan angka dalam format biner, atau 0 sampai 15 jika menggunakan 4 bit. Biasanya juga kalau menggunakan 3 bit 0 sampai 7, gimana bit yang kita pakai. Yang keempat, perhitungan. Jika menggunakan counter dengan basis desimal atau seperti dekade counter, setelah mencapai nilai maksimum, counter akan kembali ke nilai awal, misalnya 9 akan kembali ke 0. Selanjutnya, setelah prinsip kerja, kita pun ada kelebihannya dari parallel counter ini. Kita memiliki 4 kelebihan yang kita cantumkan di PowerPoint ini. Pertama, kecepatan tinggi. Karena semua bit bekerja secara paralel, proses penghitungannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan penghitung sekuensial yang mengerjakan satu bit pada satu waktu. Yang kedua, efisiensi. Sistem ini
sangat efisiensi untuk aplikasi yang membutuhkan pengolahan data dalam jumlah besar dalam waktu singkat, seperti pada pemrosesan sinyal digital, sistem komputer, dan peralatan elektronik. Selanjutnya, yang ketiga, mengurangi waktu tunda. Apa sih mengurangi waktu tunda tuh? Penghitungan paralel mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas perhitungan karena tidak bergantung pada satu proses yang berurutan. Nah, yang keempat, meningkatkan kinerja sistem. Dapat meningkatkan kinerja keseluruhan dari sistem perangkat keras, seperti prosesor atau unit kontrol dalam rangkaian digital. Setelah kita menjelaskan tentang kelebihannya, pasti apapun yang kita gunakan pasti memiliki juga kekurangannya, teman-teman. Ada 4 kekurangannya. Yang pertama, kompleksitas desain. Desain parallel counter lebih rumit daripada penghitung sekuensial karena melibatkan beberapa jalur data yang harus dikelola secara bersamaan. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang lebih tinggi. Dibutuhkan lebih banyak komponen seperti register, bit, dan rangkaian kontrol untuk membuat sistem paralel counter yang meningkatkan konsumsi daya dan kompleksitas sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, ketergantungan pada perangkat keras. Parallel counter membutuhkan perangkat keras khusus untuk memfasilitasi pemrosesan paralel yang mungkin tidak tersedia atau sulit diimplementasikan dalam beberapa aplikasi tertentu. Dan yang keempat, biasanya menggunakan parallel counter pun memiliki biaya yang lebih mahal karena membutuhkan lebih banyak komponen dan desain yang lebih kompleks. Biaya implementasi parallel counter bisa lebih tinggi daripada penghitung sekuensial sederhana. Oke guys, itu penjelasan dari PowerPoint yang sudah kita buat. Terima kasih guys. Oke guys, di sini saya mau ngejelasin tabel kebenaran JK Flip-Flop 3 bit. Oke. Dilihat di sini guys. Maaf tidak ada papan tulis karena hanya ada kertas guys. Mohon maaf sebelumnya. Oke, di sini ada tabel kebenaran dari JK Flip-Flop. Yang pertama, ketika input J-nya sama dengan 0, K-nya sama dengan 0, maka menghasilkan output yaitu memori. Yang berarti dia bisa 0 dan dia bisa 1 tergantung dari output yang dihasilkan. Setelah itu ada input J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, menghasilkan output sama dengan 0. Selanjutnya lagi ada J sama dengan 1, K sama dengan 0, menghasilkan output sama dengan 1. Selanjutnya lagi, yang terakhir ini adalah ketika inputnya J sama dengan 1, K sama dengan 1, menghasilkan output toggle, yang berarti keterbalikan dari output sebelumnya. Yang berarti, semisal kita punya outputnya itu sama dengan 0, maka keterbalikan dari 0 yaitu 1. Oke, dilanjut, ini tabelnya guys. Yang pertama, transisi yang pertama yaitu dari 0 ke 0. Kita lihat JK-nya. Ketika J sama dengan 0, K sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan memori. Ini yang ini guys. Oke, selanjutnya lagi ada J sama dengan 0, K sama dengan 1, menghasilkan output 0. Ya, benar ya guys ya. Dengan keterangan guys, jadi ketika J-nya sama dengan 0, K-nya don't care. Ini don't care ini berarti mau berapapun K-nya, misal K-nya sama dengan 0, K sama dengan 1, kalau J-nya itu sama dengan 0, maka output yang dihasilkan akan tetap 0 guys. Oke, lanjut. Yang kedua ini adalah transisi dari 0 ke 1. Oke, di sini ada J sama dengan 1, K sama dengan 0. Oke, di sini J sama dengan 1, K sama dengan 0, menghasilkan output yaitu 1. Oke, dilanjut lagi J sama dengan 1, K sama dengan 1, yaitu toggle guys, keterbalikan dari output sebelumnya.
Oke, dengan keterangan J sama dengan 1, K sama dengan don't care. Yang tadi nggak usah diperdulikan K-nya guys, mau berapapun itu. Oke, selanjutnya ada transisi dari 1 ke 0. Lihat JK-nya, J sama dengan 0, K sama dengan 1. Ini J sama dengan 0, K sama dengan 1 guys. Dia menghasilkan output 0. Benar. J sama dengan 1, K sama dengan 1. Dia menghasilkan toggle, keterbalikan dari output sebelumnya. Dengan di sini keterangan J yaitu don't care dan K sama dengan 1. Jadi di sini perbedaannya adalah J-nya don't care guys. Tidak memperdulikan J-nya itu mau berapapun. Yang penting K-nya itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya transisi dari 1 ke 1. Oke, lihat JK-nya J sama dengan 0, terus K sama dengan 0. Ini dia menghasilkan memori. Ya. Udah itu selanjutnya ada input J sama dengan 1, K sama dengan 0. Dia menghasilkan output yaitu 1. Di sini sama J-nya itu don't care dan K-nya sama dengan 0. Oke, sekian dari saya cukup. Terima kasih guys. Dilanjut. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan dari tabel kebenaran paralel counter dari 3 bit. Oke guys, ini lihat guys. Set. Maaf guys, tidak menggunakan papan tulis, hanya ada HPS. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama karena 3 bit ini hanya dari 0 sampai 7, lalu kembali ke 0. Oke, di sini ada QA, QB, QC, JA, KA, JB, KB, JK, KC. Nah, di sini dari QA 0 ke 0, 0 ke 0, 0 ke 0, 0 ke 0. Nah, dari rangkaian persamaan rangkaian paralel counter itu hanya digunakan yang menghasilkan 1 diantaranya guys. Nah, seperti contohnya yang ini guys. Nah, yang pertama-tama adalah JA. Ini yang hanya menghasilkan 1, yaitu ini. Yang persamaan ketiga ini adalah ada Ki anode, Ki B, Ki C. Oke, dilanjut yaitu dari KA-nya guys. KA-nya juga sama yang menghasilkan 1, yaitu ada berada pada yang ketujuh. Oke, dia ada Ki A, Ki B, lalu Ki C. Oke, lanjut lagi untuk yang JB-nya guys. JB-nya ini juga yang menghasilkan 1. Yang pertama ada yang pertama ini guys. Ada Ki anode, Ki B, Ki B node, lalu ada Ki C. Ditambah ada satu lagi nih guys yang menghasilkan 1, yaitu pada nomor 5 ini, yaitu Ki A, Ki B node, Ki C. Ini ditambahin ya guys ya yang dari tadi. Lalu menghasilkan Ki B node dan Ki C. Selanjutnya ada KB yang menghasilkan 1, yaitu ada pada yang ketiga lagi guys. Ada Ki anode, Ki B, Ki C. Oke, dilanjut lagi, ditambah ada lagi nih KB yang menghasilkan 1, yaitu berada pada nomor 7. Ada Ki A, Ki B, Ki C. Oke, yang dari tadi hasil yang 2 itu ditambahkan menghasilkan Ki B dan Ki C. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selanjutnya ini ada rangkaian dari JK flip flop 3 bit. Oke, di sini kita membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama ada IC 7476 yang butuh 3 buah IC 7476. Selanjutnya ada IC 7411 sama dengan 3 buah.
Selanjutnya lagi ada IC 7408. Hanya butuh satu buah, dan ini ada logic state satu buah, dan di sini ada 7 segmen. Oke, di sini saya akan menjelaskan rangkaiannya. Yang pertama ini ada IC yang paling kiri yaitu IC 7476. Dari ini ada pulsa yang masuk ke inputnya IC masing-masing. Oke, di sini ada J ini masuk ke output dari 7411. Selanjutnya lagi ada K yang masuk yang terhubung ke IC 7411 yaitu outputnya. Selanjutnya lagi ada Q-nya. Q-nya ini terhubung ke 7 segmen yang ketiga ini guys. VCC yang ketiga ini guys. Dan ini juga Q ini terhubung ke input dari 7411. Selanjutnya yang ada keynote. Keynote ini terhubung ke IC 7411 yang di atas. Oke, sudah untuk IC yang pertama. Sekarang IC yang di tengah guys. Untuk IC yang di tengah ini J terhubung ke output dari IC 7411 yang di atas. Selanjutnya lagi ada K yang terhubung ke IC output dari 7408. Selanjutnya lagi ini ada Q yang terhubung ke input dari 7411 dan terhubung ke input dari 7411 yang di bawah. Selanjutnya ada keynote. Keynote ini terhubung ke hanya kepada input yang ada pada 7411 yang berada di atas. Oke. Selanjutnya ada ini yang IC yang ketiga yaitu ya sama 7476, ini IC yang terakhir. Di sini J terhubung ke keynote-nya guys. Berbeda dari yang sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya K ini terhubung ke input dari 7411. Untuk Q-nya dia juga sama terhubung ke 7411 yang berada di bawah, IC 7411 yang di bawah. Untuk keynote-nya dia terhubung ya tadi terhubung ke J-nya. Nah, ini juga 7 segmen ini terhubung, yang pertama ini terhubung dari kaki key-nya guys. Key yang IC 3 ini. Selanjutnya yang 7 segmen yang VCC yang kedua ini terhubung ke key yang kedua ini. Ya udah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum itu guys, saya mau menyalakan dulu guys. Menyalakan dari rangkaiannya. Kita coba. Oke, tuh menghasilkan dari input 1 ini menghasilkan output 0 dan 1. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ya guys ya. kata ataupun kalimat ataupun penyampaian materi yang salah. Sekian dari saya, Mulki Adlan Nuriadireja dengan NIM 241354056. Dan saya Zafran Ahmad Zidan dengan NIM 241354065. Ayo ting makan kepiting. Thank you for everything. Yeah. Bye bye.